kasus yang menimpa Saudara Edi Mulyadi, maka harus bisa dibuktikan apakah statement beliau menimbulkan rasa kebencian itu memang satu-satunya dari statement beliau, atau ada faktor-faktor lain yang mempengaruhi timbulnya rasa kebencian. Yang kedua, bagaimana mengukur rasa kebencian itu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan saya Ahmad Sofyan dalam Law and Justice Channel. Sahabat hukum pidana, kali ini saya ingin mengulas tentang tafsir ujaran kebencian sebagai tindak pidana atau hate speech ya. Jadi seringkali ujaran kebencian ini dijadikan sebagai pelaporan dari masyarakat atau dari kelompok masyarakat terhadap seseorang yang memberikan statement melalui media sosial dalam bentuk dokumen atau informasi elektronik. Ya, jadi akan saya memberikan tafsir soal ini ya. Ada dua kasus yang menjadi perdebatan ya. Mungkin kasus-kasus lain juga akan terjadi nanti ya. Kasus yang pertama itu kasus yang diungkapkan oleh Arteria Dahlan, dan yang kedua adalah Edi Mulyadi. Kemudian Edi Mulyadi menjadi tersangka dan saat ini ditahan dan kita akan nunggu proses hukumnya. Ada dugaan Arteria Dahlan juga membuat ujaran kebencian tetapi proses hukumnya tidak ada dan tentu tidak ditetapkan sebagai tersangka dan tidak ditahan. Nah, sebenarnya saya tidak mau masuk terlalu jauh terhadap dua kasus ini karena ini adalah ulasan hukum pidana tentang ujaran kebencian. Tetapi ini penting bagi sahabat hukum pidana, kira-kira yang dimaksudkan dengan ujaran kebencian itu apa ya? Sebagaimana diatur di dalam Undang-Undang ITE. Supaya kita paham apakah benar ujaran kebencian ini merupakan satu delik pidana yang murni, atau ini bukan merupakan delik pidana. Ini merupakan sebuah perbuatan yang diatur dalam hukum lainnya ya. Apakah itu hukum perdata atau mungkin juga hukum adat seperti kasusnya Edi Mulyadi. Karena sanksi adat dimintakan juga dalam perbuatan yang dilakukannya. Nah, sahabat hukum pidana, ujaran kebencian ini ada diatur di dalam pasal 28 Undang-Undang ITE, Jungto pasal 45 ayat 2 Undang-Undang ITE. Jadi kalau kita baca pasal 28, setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan suku, agama, ras, dan antar golongan dalam kurung SARA. Ancaman pidananya ada diatur di dalam pasal 45 ayat 2. Setiap orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam pasal 28 ayat 1 termasuk ayat 2 dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 tahun dan atau denda paling banyak 1 miliar rupiah. Jadi ancaman pidananya cukup besar ya. Cukup tinggi ya, hingga 6 tahun dan dendanya hingga 1 miliar. Nah, cuman di dalam penjelasan pasal ini dinyatakan bahwa pasal 28 Undang-Undang ayat 2 Undang-Undang ITE ini cukup jelas ya. Secara teoritis ya, pasal 28 ayat 2 Undang-Undang ITE ini dirumuskan dalam bentuk material, bukan formil. Artinya yang paling penting adalah timbulnya akibat yang dilarang. Jadi di dalam pasal 28 ini, timbulnya akibat yang dilarang itu adalah rasa kebencian atau permusuhan. Jadi timbulnya rasa kebencian atau permusuhan. Sebenarnya apa sih rasa kebencian dan permusuhan itu? Itulah lalu disebut, pasal ini disebut dengan pasal ujaran kebencian. Sebenarnya
pasal ini bukan melulu soal ujaran kebencian. Kenapa? Timbulnya rasa kebencian itu merupakan salah satu unsur atau pemusuhan dalam unsur lainnya. Jadi ada fase atau. Jadi bisa pemusuhan atau kebencian. Nah, pasal ini memang sedikit bermasalah dalam penerapannya. Kenapa? Dalam konteks hukum pidana, rasa kebencian atau pemusuhan itu indikator juridisnya apa ya? Apa kira-kira sahabat hukum pidana? Rasa kebencian atau pemusuhan? Kalau kita misalnya kembali lagi ke kasusnya Edi Mulyadi, dia menyebutkan wilayah tertentu Indonesia itu adalah tempat jin buang anak. Jadi jin buang anak ini ya wilayah tertentu, lokus tertentu. Jadi rasa kebencian itu bukan ditujukan kepada jin ya, bukan ya, atau bukan pada lokus atau tempat, tapi ditujukan kepada orang, kepada individu, pada kelompok, pada suku tertentu ya, antar golongan. Jadi rasa kebencian terhadap perbuatan seseorang itu apa? Yang didistribusikan melalui dokumen atau informasi elektronik. Jadi rasa kebencian itu harus bisa diukur. Kalau kita sendiri merasa benci kepada seseorang, nah rasa kebenciannya itu harus bisa diukur, bukan hanya soal rasa yang timbul, tapi harus bisa diukur secara konkret dan bisa dibuktikan secara saintifik tentang rasa kebencian itu. Jadi sebetulnya pasal 28 ini nggak mudah menerapkannya dalam proses pembuktian di pengadilan, tapi mudah diterapkan oleh penegak hukum. Sepanjang ada orang yang benci, bisa dikatakan orang yang membuat statement itu telah memenuhi unsur pasal 28 ayat 2 secara subjektif tentunya menurut pandangan penegak hukum. Tapi dalam konteks pembuktiannya di pengadilan nggak mudah. Nanti saya akan jelaskan tentang tafsir pasal 28 dari sisi hukum pidana. Nah, pasal 28 ayat 2 di samping memang yang paling penting adalah unsur rasa kebencian atau permusuhan pada individu, kelompok, golongan. Ada hal yang paling penting lainnya yang juga harus bisa dibuktikan, yaitu unsur dengan sengaja. Jadi di dalam pasal 28 ayat 2 itu disebutkan dengan sengaja tanpa hak. Dengan sengaja ini artinya orang yang menyebarkan kebencian, yang membuat dokumen elektronik yang disebarkan itu memang punya itikat jahat agar timbul rasa kebencian kepada orang tertentu. Jadi perbuatan itu diformulasikan oleh si pelaku, saya ingin menyebarkan dokumen elektronik, informasi elektronik. Dokumen atau informasi elektronik itu bisa video ya, bisa kata-kata, bisa dalam bentuk narasi ya. Dan dia punya sikap yang jahat untuk membuat rasa kebencian itu. Jadi ada sikap batin yang jahat kalau dalam hukum pidana mens rea yang dimiliki oleh si pelaku. Jadi sikap batinnya itu memang telah dipikirkannya lebih dahulu. Saya memang sudah mempersiapkan lebih dahulu tentang perbuatan yang akan dilakukan itu. Jadi dan ini juga harus dibuktikan di pengadilan tentang sikap batin yang jahat pada diri pelaku. Nah, saya akan masuk ke area lain ya dalam konteks pasal 28 Undang-Undang ITE ini. Nah, dalam konteks tafsir, karena Undang-Undang pasal 28 ayat 2 Undang-Undang ITE ini tidak memberikan tafsir yang memuaskan, di dalam penjelasan juga tidak disebutkan, maka saya coba menafsirkannya dengan 4 jenis tafsir yang dikenal dalam hukum pidana. Pertama adalah tafsir historis, yang kedua tafsir gramatikal, yang ketiga tafsir sistematis, dan yang keempat adalah tafsir teleologis ya. Jadi 4 tafsir ini yang coba kita dudukkan secara saintifik, apakah perbuatan seseorang yang menyebarkan informasi dokumen elektronik itu telah memenuhi unsur pasal 28 ayat 2 Undang-Undang ITE ini atau tidak. Nah, kalau kita lihat tafsir yang pertama, tafsir historis. Jadi pasal 28 ayat 2 ini ternyata itu mengacu kepada pasal 156 KUHP, pasal 157 KUHP, pasal 310 KUHP, dan pasal 311 KUHP. Jadi KUHP ini sendiri berlaku
diberlakukan oleh pemerintah kolonial di Indonesia itu pada tahun 1918. Jadi sasaran dari KUHP ini kan sebenarnya ditujukan kepada masyarakat jajahan. Jadi masyarakat jajahan itu agar tidak bersuara kritis, tidak boleh berbeda pendapat, menjaga adat istiadat yang tidak boleh berbeda dengan kepentingan penjajah. Dengan kata lain, bagaimana ketentraman dan ketertiban di tanah jajahan itu bisa berlangsung sesuai dengan visi misi pemerintah kolonial. Itu dibentuknya pasal-pasal itu, ya, pasal-pasal tentang bagaimana kita di negara yang terjajah pada waktu itu, dan norma itu ada di dalam KUHP itu agar tidak bersuara kritis. Dan ini kemudian masuk dijadikan sebagai norma dalam pasal 28 Undang-Undang ITE. Jadi sebetulnya hanya memindahkan pasal yang dirumuskan oleh pemerintah Belanda ke dalam Undang-Undang ITE. Itu artinya apa? Kalau kita pakai tafsir itu, berarti warga masyarakat yang sudah merdeka ini tidak boleh bersuara kritis, tidak boleh berbeda pendapat, dan tidak boleh bertentangan dengan visi misi pemerintah yang berkuasa. Nah, kalau kita pakai tafsir historis, ya, karena pasal itu yang dipakai. Kemudian yang kedua, kalau kita pakai tafsir gramatikal. Jadi di samping tafsir historis, saya juga coba memberikan tafsir terhadap gramatikal. Jadi gramatikal ini menggunakan kamus bahasa Indonesia. Fokus utama saya adalah pada timbulnya rasa kebencian dan permusuhan. Nah, dalam konteks tafsir gramatikal ini saya perlu mengutip pendapat E. Utrecht, ya, seorang ilmuwan hukum pidana Indonesia. Dia mengatakan, ketika kita menafsirkan sebuah frase di dalam perbuatan yang dilarang atau actus reus atau stab bafid, maka kita tidak bisa hanya mengandalkan pada kamus bahasa Indonesia, tapi harus juga mengacu kepada kamus hukum dan juga harus mengacu kepada jurisprudensi atau putusan pengadilan yang memberikan makna terhadap frase tertentu. Jadi ujaran kebencian atau permusuhan itu tidak bisa didekatin menurut E. Utrecht hanya melulu dengan pandangan ahli bahasa. Nggak bisa. Karena makna itu ditujukan pada perbuatan yang dilarang atau timbulnya akibat yang dilarang. Akan terjadi kekacauan pemaknaan jika hanya mengandalkan kamus bahasa tertentu untuk memaknai ini. Jadi harus melihat pada kamus hukumnya dan pendapat atau putusan hakim yang memberikan tafsir terhadap frase timbulnya rasa permusuhan dan rasa kebencian tadi itu. Jadi gramatikal ini menurut E. Utrecht penting dalam konteks pendekatan juridis juga, tidak melulu hanya pendekatan bahasa yang memberikan makna terhadap kata-kata atau frase-frase tertentu. Nah, saya masuk kepada ini yang penting menurut saya, tafsir sistematis. Nah, tafsir sistematis ini kita menggunakan perundang-undangan lain atau aturan-aturan lain yang telah memberikan tafsir terhadap timbulnya rasa kebencian itu. Nah, saya menggunakan, ya, pedoman implementasi Undang-Undang ITE nomor 229 tahun 2021, nomor 154 tahun 2001, nomor KB 2 strip 6 2021 yang merupakan pedoman yang dibuat oleh Menteri Komunikasi dan Informatika, Jaksa Agung, dan Kepala Kepolisian Republik Indonesia. Nah, kalau kita membaca pedoman itu, jadi di tafsir sistematis, ya, ini tafsir yang resmi karena dibuat oleh 3 lembaga, ya, lembaga negara, Kementerian Komunikasi dan Informatika, Jaksa Agung, dan Kapolri. Jadi di dalam tafsir terhadap pasal pedoman implementasi terhadap pasal 28 itu disebutkan bahwa aparat penegak hukum harus membuktikan motif membangkitkan yang ditandai dengan adanya konten yang mengajak, mempengaruhi, menggerakkan masyarakat, menghasut, atau mengadu domba dengan tujuan menimbulkan rasa kebencian dan atau permusuhan. Jadi harus membuktikan motif membangkitkan yang ditandai dengan adanya konten yang mengajak. Jadi konten itu harus mengajak masyarakat, ya, untuk
mempengaruhi masyarakat, menghasut masyarakat, mengadu domba masyarakat, supaya timbul kebencian itu dan pemusuhan itu. Nah, konten itu yang harus dilihat oleh penegak hukum menurut tafsir dari pedoman ini. Kemudian yang dikatakan penyampaian pendapat, jadi kemudian juga yang elemen kedua dari tafsir yang dibuat oleh tiga lembaga ini adalah penyampaian pendapat, penyataan. Jadi penyampaian pendapat, penyataan tidak setuju atau tidak suka pada individu atau kelompok masyarakat tidak termasuk perbuatan yang dilarang. Jadi kalau kita tidak setuju terhadap seseorang, tidak setuju kepada individu, pada kelompok orang, itu tidak termasuk perbuatan yang dilarang. Kecuali yang dapat disebarkan, itu dapat dibuktikan adanya upaya melakukan ajakan, mempengaruhi, dan atau menggerakkan masyarakat, menghasut, mengadu domba, untuk menimbulkan rasa kebencian atau pemusuhan berdasarkan isu sentimen perbedaan sara. Jadi jelas sebetulnya pedoman yang dibuat ini itu harus bisa dibuktikan. Jadi bukan sekedar tidak setuju atau memberikan kritik, itu digolongkan sebagai perbuatan yang menimbulkan rasa kebencian. Menimbulkan rasa kebencian juga harus bisa diukur secara juridis dan secara saintifik, menurut pendapat saya. Jadi kalau tidak bisa dibuktikan secara saintifik rasa kebencian itu, tapi hanya didasarkan kepada pandangan subjektif penegak hukum, maka pasal 28 ini juga nggak bisa dipergunakan. Karena itu memang menimbulkan kesulitan dalam penegakan norma pasal 28 ayat 2 Undang-Undang ITE ini. Jadi dengan kesulitan-kesulitan itu, saya pernah menyampaikan pandangan terhadap rencana revisi kedua Undang-Undang ITE. Sebaiknya pasal 28 ayat 2 ini itu tidak dimasukkan di dalam Undang-Undang ITE, malah harusnya di-drop. Ya, di-drop. Kenapa? Karena menimbulkan kepentingan tertentu terhadap rejim penguasa tertentu untuk menggunakan Undang-Undang ITE pasal 28 ini. Kenapa? Ukuran rasa kebencian itu sangat sulit ya dibuktikan di pengadilan. Jadi kalau ada orang benci kepada seseorang ya karena konten tertentu, nah itu kan bisa dipidana. Karena itu kalaupun ini dijadikan norma, sebaiknya masuk dalam lingkup perdata. Ya, kalau Anda tidak suka dengan statement seseorang dan menimbulkan kerugian pada diri Anda, ya Anda gugat aja secara perdata. Tapi jangan dimasukkan dalam area pidana. Karena ini akan menimbulkan kesulitan-kesulitan dalam penegakannya. Dan yang kedua, ada kemungkinan untuk disalahgunakan pada penguasa yang menggunakan pasal-pasal Undang-Undang ITE ini untuk memukul orang-orang yang memiliki perbedaan pendapat terhadap penguasa atau terhadap orang-orang tertentu. Saya pikir ini sahabat-sahabat hukum pidana yang bisa saya sampaikan ulasan saya, tafsir saya yang mengacu kepada norma hukum pada pendapat-pendapat ahli terkait dengan pasal 28 pasal 28 ayat 2 Undang-Undang ITE. Dan terkait dengan timbulnya maraknya statement atau pendistribusian informasi dan dokumen elektronik yang diduga mengandung unsur pasal 28 ayat 2, maka itu akan sangat tergantung kepada tafsir yang diberikan oleh penegak hukum, apakah dia mau menggunakan pasal 28 ayat 2 Undang-Undang ITE atau tidak. Karena itu tergantung kepada penegak hukum dalam menggunakan pasal 28 ayat 2 Undang-Undang ITE ini, maka sangat subjektif penerapannya dan tidak bisa digunakan secara objektif terhadap perbuatan-perbuatan tertentu yang menggunakan media atau informasi elektronik. Demikian sahabat hukum pidana, mudah-mudahan ulas kasus kali ini bisa bermanfaat. Dan jika kita mengacu kepada kasus, kalau saya coba menganalisisnya dengan kasus yang menimpa Saudara Edi Mulyadi, maka harus bisa dibuktikan apakah statement beliau menimbulkan rasa kebencian itu memang satu-satunya dari statement beliau, atau ada faktor-faktor lain yang mempengaruhi timbulnya rasa kebencian. Yang kedua, bagaimana mengukur rasa kebencian itu? Bagaimana mengukurnya? Apa alat ukur yang bisa dipergunakan untuk mengatakan bahwa statement beliau telah menimbulkan rasa kebencian? Dan yang ketiga, terkait dengan penggunaan mekanisme hukum lainnya dalam penyelesaian kasus ini, menurut saya itu jauh lebih tepat. Misalnya menggunakan sarana hukum adat ya daripada menggunakan sarana hukum pidana, atau menggunakan mekanisme restoratif justice.
Karena mekanisme restoratif justice ini akan bisa menyelesaikan kedua belah pihak, mendamaikan kedua belah pihak. Dan itu juga sudah pernah diajukan oleh Kapolri dan juga oleh peraturan bersama ini tentang penggunaan restoratif justice. Demikian sahabat hukum pidana, dan sampai ketemu lagi pada ulas kasus berikutnya.